Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Suatu nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita pada malam ini adalah mendapat hidayah untuk menghadiri majelis ilmu. Salawat dan salam senantiasa semoga Allah curahkan keharibaan junjungan alam Rasul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin sidang jamaah pengajian tasawuf, tauhid dan fikih Tastafi yang berbahagia, dan para pendengar RRI Persatuan Aceh dimanapun Anda berada. InsyaAllah sebentar lagi kita akan mengikuti kajian kitab Sirrus Salikin yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia, ulama kita Al-Fadhil Al-Muqarram Ad-Da'i ilallah Abu Syekh Hasan Al-Basri, atau yang kita kenal dengan Abu Mudi Samalama. Beliau adalah Ketua Himpunan Ulama di Aceh, Mursyid Thariqah Naqsyabandiyah, dan juga pimpinan Pondok Pesantren Mudi Masjid Raya Samalama. Kami juga nantinya setelah Abu menguraikan kitab Sirrus Salikin akan diberikan kesempatan tanya jawab baik secara langsung ataupun melalui layanan SMS di nomor 0823 604180. Sekali lagi kami ulangi 0823 604180. Baiklah hadirin sekalian, marilah kita simak uraian dan ulasan kitab Sirrus Salikin yang disampaikan oleh Abu kepada yang mulia Abu Mudi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Marilah sama-sama kita selalu memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan isinya Allah pada saat yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam acara pengajian Tastafi Al-Mansisiyah yang diselenggarakan di Masjid Raya Baitur ini. Selawat dan salam marilah kita limpahkan kehadiran dengan alam besar Rasulullah serta seluruh para dan sahabat beliau sekalian yang kami hormati dan muliakan, Imam besar serta seluruh jajaran pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, para panitia pengajian Tastafi yang dirahmati Allah, para hadirin dan hadirat yang berhadir serta para pendengar radio dari Radio Baitur Rahman ataupun RRI di mana saja berada. Kita awali dengan membaca materi dari kitab Sirrus Salikin. Jilid pertama di halaman 10, baris yang ke-9, masih berkisar di segi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula segala kitab Imam Al-Ghazali yang tersebut itu, yaitu telah terhimpun di dalamnya itu Usuluddin, yaitu ilmu i'tiqad dan ilmu fikih.
yaitu ilmu ibadah dan adat, dan lagi di dalamnya itu ilmu tasawuf, yaitu dinamakan ilmu batin, dan sekalian itu dinamakan ilmu suluk dan ilmu tariqah. Seperti yang lagi akan datang insyaallah taala bicara sekalian itu di dalam kitab ini, dan itulah dinamakan ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat, dan dinamakan pula ilmu taqwa, yaitulah yang disuruh Allah Ta'ala mengambil akan dia supaya jadi bekal di dalam akhirat dengan firman-Nya wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Artinya, dan ambil oleh kamu akan bekal kamu di dalam akhirat, maka sebaik-baik bekal kamu di dalam akhirat itu takut akan Allah Ta'ala, dan tiada takut seorang itu akan Allah Ta'ala melainkan dengan mengetahui segala ilmu yang tersebut itu, seperti firman Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Artinya, hanya sungguhnya yang takut akan Allah Ta'ala itu, yaitu daripada hambanya yang ulama. Para hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, oleh pengarang kita Sirus Salikin dinyatakan bahwa kitab yang pernah dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam salah di nomor halaman 9, di antaranya kitab Ihya Ulumuddin. Ini beberapa tahun yang silam ada yang komen, sekarang dia ada komentar tentang isi Ihya Ulumuddin yang mengarah kepada syirik, fitnah dan tuduhan terhadap kitab Ihya. Tetapi oleh pengarang kitab Sirus Salikin, salah satu kitab karangan Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, yang kedua Arba'in Al-Usul, Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, Mukhtasar Ihya. Ini kitab Sirus Salikin ini adalah terjemahan daripada Mukhtasar Ihya. Kalau Ihya itu semuanya 4 jilid, kemudian mungkin oleh Imam Ghazali sendiri dianggap isinya sangat panjang lebar, pembahasannya diringkaskan menjadi Mukhtasar Ihya, yang kemudian oleh pengarang Sirus Salikin diterjemahkan ke dalam bahasa Jawi supaya mudah kita pahami. Karena kalau dalam bahasa Arab kan harus memiliki ilmu nahwu, saraf untuk bisa baca baris, kemudian harus bisa lafaz untuk bisa menerjemahkan, kemudian harus menguasai kaidah-kaidah ilmu usul mantiq dan sebagainya untuk bisa membedakan dia antara ibarat yang bertentangan. Kemudian yang terakhir Hidayatus Salikin. Ini di halaman 9 telah disebutkan beberapa kitab karangan Imam Ghazali yang di sini ditegaskan telah terhimpun di dalamnya itu Usuluddin. Jadi kitab Imam Ghazali tersebut di dalamnya ada ilmu Usuluddin, yaitu ilmu i'tiqad, pembahasan tentang akidah. Bagaimana kita beriktikad yang menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Allah dan Rasul.
terhadap malaikat, qada, qadar dan sebagainya tentang rukun-rukun iman. Itu ada di dalam kitab-kitab Imam Al-Ghazali tersebut. Dan ilmu fikih, yaitu ilmu ibadah dan adat. Pembahasan ilmu fikih mencakup kepada tata cara kita melaksanakan ibadah. Karena sesuatu ibadah itu mempunyai tata cara tertentu untuk melaksanakannya. Ada di sana syarat, ada di sana rukun, ada di sana pembahasan tentang sahnya ibadah, ada pula pembahasan tentang batalnya ibadah. Mana ibadat yang fardu, mana yang sunat, mana yang mubah, mana yang makruh, dan mana yang haram. Itu pembahasan ilmu fikih. Dan ada sedikit pembahasan tentang adat. Mungkin di sini adat yang bersendikan syarat, adat yang ada ikatannya dengan jalur agama. Dan lagi di dalamnya itu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu untuk mengetahui sifat hati yang baik dan yang buruk. Yang tidak baik ditinggalkan, yang baik diamalkan, dipakaikan, digunakan. Jadi 3 pembahasan dalam kitab Imam Ghazali tentang ilmu fardhu ain yang harus dimiliki oleh setiap individu. Di sini berbeda dengan ilmu fardu kifayah, contohnya ilmu pertanian, ilmu pertukangan, industri dan sebagainya. Itu fardu kifayah. Ada beberapa orang yang sudah mengerti tuntutan fardu telah gugur, tetapi fahla kepada yang memiliki ilmu tersebut. Kita yang tidak memiliki ilmu tersebut tidak akan berdosa. Berbeda dengan fardu ain, harus dimiliki oleh setiap individu, setiap pribadi. Kalau tidak dimiliki, tetap berdosa. Disinilah berfungsinya atau bertempatnya ibarat dalam satu kitab Bughyatul Mustarsyidin, tarkut ta'allum kabira, tinggal belajar ilmu yang fardhu ain, dosa besar. Kalau semenjak baligh kita tidak belajar, ini sampai mati berdosa. Tapi kalau sebelum kita baligh, ini adalah tugas daripada dua ibu bapa untuk mengajar anak-anaknya. Setelah baligh, dua ibu bapa tidak bertugas lagi, tetapi bila dia tidak pernah mengajarkan ilmu agama yang berkenaan dengan i'tiqad, fikih dan tasawuf, dia mendapat fi dosa. Fi bukan fi sabilillah, persentase dosa si anak mengalir kepada bapak. Sebagaimana sebaliknya, bila bapak telah mengajarkan ilmu yang wajib kepada anaknya, anaknya akan beramal dengan ilmunya, bapak pun mendapat fi, mendapat jatah pembalasan yang baik. Ini telah berdasarkan sabda Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa menciptakan suatu sunnah yang baik, maka baginya fahla kebaikan tersebut dan fahla orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Dan sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'ah falahu wisruha wa wisru man amila biha. Barang siapa menciptakan sunnah yang tidak baik, suatu tariqah atau cara beramal yang tidak baik, maka dosanya dia tanggung sendiri dan dosa orang-orang yang mengikuti. Di sini jelaslah para wali yang sudah mengajarkan anaknya, saat anaknya beramal, fahla untuk anaknya diberi oleh Allah, demikian pula untuk walinya. Dan bila wali tidak mengajar, Allah akan
si anak tidak beramal, dia akan berdosa, dan dosa itu akan mengalir juga kepada arwah. Yaitu dinamakan ilmu batin. Ilmu tasawuf ada nama yang kedua, yaitu ilmu batin, karena pembahasannya berkenaan dengan sifat hati. Kalau fikih mungkin pembahasannya berkenaan dengan lahir, kita bersuci, kita melaksanakan ibadah dengan anggota lahir dan sebagainya. Tetapi pembahasan ilmu tasawuf khusus kepada sifat-sifat hati, maka dinamakan pula ilmu tasawuf dengan ilmu batin. Dan sekalian itu dinamakan ilmu suluk dan ilmu tariqat. I'tiqad, fikih dan tasawuf ini dengan istilah lain dinamakan ilmu suluk. Arti ilmu suluk, ilmu bagi seseorang yang ingin menempuh jalan mengabdi diri kepada Allah, jalan mendekatkan diri kepada Allah. Karena sebagaimana telah sering kita sampaikan, tidak akan mungkin kita melaksanakan ibadah kepada Allah sebelum kita kenal Allah. Untuk mengenal Allah perlu ilmu tauhid. Tidak mungkin kita melaksanakan ibadah kepada Allah sebelum kita mengetahui tata cara pelaksanaan satu-satu ibadah yang dapat diketahui melalui ilmu fikih. Tidak akan berguna ibadah kita apabila tidak dipagari dengan ilmu tasawuf. Karena satu saja sifat hati yang tidak baik dapat membakar seluruh amalan kebaikan kita. Contohnya dalam satu hadis, al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul haqqaq wal kasar. Sifat dengki dapat membakar seluruh amalan kebaikan sebagaimana api membakar kayu yang kering dan rumput yang kering. Jadi tidak bisa dipisahkan yang tiga ini. Untuk menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah tidak bisa dipisahkan. Maka dasar inilah pengajian kita beri nama dengan tasawuf. Di dalamnya ada pengajian tasawuf, ada tauhid dan ada fikih. Tetapi kalau fikih tidak ada, yang ada cuma tauhid dan tasawuf. Kita mengenal Allah, kita sudah bikin pagar untuk menjaga ibadah kita. Tata cara melaksanakan ibadah bagaimana bila tidak ada fikih. Seperti yang lagi akan datang, ini tentang pembahasan suluk dan ilmu tariqah. Ini di dalam kitab Sirrus Salikin. Mungkin di Yusuf yang terakhir ada pembahasan secara khusus. Dan itulah dinamakan ilmu yang memberi manfaat dalam akhirat. Ilmu yang bermanfaat untuk akhirat ini tiga: tauhid, fikih dan tasawuf, ataupun i'tiqad, fikih dan tasawuf. Dan dinamakan pula ilmu takwa. Ini ketiga-tiga ilmu ini diberi nama pula dengan ilmu takwa, karena pengertian takwa adalah imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangan. Kan tidak bisa kita melaksanakan seluruh perintah bila tidak mengetahui apa yang diperintahkan, dan tidak mungkin kita akan meninggalkan seluruh larangan Allah bila kita tidak mengetahui mana yang dilarang Allah. Untuk mengetahui ini dibahas, dikupas di dalam ilmu fikih. Yaitulah yang disuruh Allah Ta'ala mengambil akan dia supaya jadi bekal di dalam akhirat dengan firman-Nya di dalam Al-Quran.
Allah memerintahkan kita untuk mengambil bekal dari 3 ilmu tersebut. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Artinya, dan ambil oleh kamu akan bekal kamu di dalam akhirat. Maka sebaik-baik bekal kamu dalam akhirat itu takut akan Allah Ta'ala. Jadi kita dalam hidup dunia, Allah memerintahkan untuk kita mengambil bekal untuk negeri akhirat. Bekal itu diambil di dunia, manfaatnya nanti di negeri akhirat, yaitu takwa. Takwa yang disuruh ambil dari takwa. Kalau takwa mungkin kita ambil karena itu sifat seseorang meninggalkan larangan dan mengerjakan segala perintah, itu takwa. Yang dimaksud dengan takwa di sini adalah sumber pokok untuk menjadi seseorang itu takwa. Kapan seseorang menjadi takwa? Dengan adanya itikad yang benar, mengerti dalam bidang fikih dan mengerti dalam bidang tasawuf. Berarti Allah menyuruh kita mengambil bekal takwa sama dengan Allah menyuruh kita untuk menguasai ilmu itikad, menguasai ilmu fikih dan adat, dan menguasai ilmu tasawuf. Seperti firman Allah Ta'ala, dan tiada takut seorang itu akan Allah melainkan dengan mengetahui segala ilmu yang tersebut itu. Tentu kita perlu dalilnya mana. Seperti firman Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Artinya hanya sungguhnya yang takut akan Allah Ta'ala itu daripada hambanya yang ulama. Ulama yang takut kepada Allah. Kalau kita yang bukan ulama mungkin tidak takut kepada Allah. Kenapa ulama yang takut kepada Allah? Ulama sudah punya ilmu. Orang itu sudah mengetahui siapa Allah yang sebenarnya, maka dia akan takut kepada Allah. Karena kalau enggak kenal mungkin kita tidak akan takut. Ini ada cerita Rimu. Karena dia demi tangga harimaunya. Harimau itu adalah induknya kucing. Jadi seorang janda, dia menjadikan nafkah, meninggalkan anaknya yang masih kecil di rumah, beradik kakak, untuk sarapan dan kerupuk bola budano. Jadi ibu memesankan kepadanya, kalau kamu lapar inilah bola budana, maknanya saya bola budana aja. Jadi dia najib. Ini budana kamu rebus, makan sama adikmu. Jadi kata orang mak anak rebus, coba bola bu rebus. Tinggal ju bola bu darimu. Datang harimau, mengaum, ayah bapak ada mana ni bunuh. Kena deh, haika tang rimu enggak diuri, ilake bola butuhnya. Kena tangnya, ambillah satu, baru dua dan siapa awak. Diambillah satu awak bola budana yang sedang panas itu, ditaruh dalam mulut harimau. Yang dia kepinginnya mau makan anak itu dua-dua, tapi karena anak itu menyangka dia minta tabuk tanah yang sedang direbus, ya dikasihlah. Boleh sendok besar, satu sendok besar. Itu jangan jadi awak lagi ya, satu sendok besar. Kita coba bayangkan labu tanah yang sedang direbus kan sama dengan timah. Terung jika lagi timah, tak boleh tambah bahrimu, tak sempat
mengatakan gue. Dia mungkin gue. Itu mah mati. Anak-anak tadi senang aja lihat. Pikir udah kenyang tidur, karena biasa kita kan udah kenyang tidur. Jadi no yang paling salah surah. Katanya Pak Dokter, hai bibu, hai bi baju bu malam. Ini ada salah satu cara baru pengobatan sekarang untuk menghindar sakit. Dokter berpesan jangan makan malam. Yang ibarat. Untuk memahami ibarat itu harus terserah kepada ahlinya. Karena di situ bukan yang tersurat, ada yang tersirat. Hanbi bajuku malamnya itu lagi menulis. Dia mempegang, nah dokter ini bagaimana? Yang salah surahnya analisa dan berdoa. Menulis nanti bajuku malam, tapi yang maksud itu jangan sekali-kali setelah makan tidur. Nah, dan kalau yang boleh itu kan pada hukum malam. Maksudnya jangan lihat setelah makan tidur. Apakah itu pagi? Apakah itu tengah hari? Apakah itu malam? Maka mengenai itu kan ibarat karena yang biasa adanya yang terakhir malam. Maka ini pada hukum malam. Pergi urung malam. Nyo urung malam di pada hukum malam. Jauh ada pada hujan. Nah, jadi kelayakan dimentung lagi menulis bukan hanya yang tersurat, tetapi punya makna yang tersirat. Ayat, hadis dan ngomong kita sehari-hari demikian. Ibadah itu ya. Kan kalau tahu betul, karena mengendap kan makanan yang kita pada kalori bila kita tidak membakar, tidak ada gerak atau mengendap kalorinya menjadi penyakit. Dilat dari kubur, dilat dah kayaknya itu tak kena pula 48 tahun dah. Karena orang dia itu dah nak berarti. Banyak kata berarti maitanya hidayah, hidayah jadi urodi dan daya dinom. Bengong anak untuk baju karat kuit. Posiblah rambut baju kemudian jauh. Mungkin dia mempunyai baju karat kuit. 12 malam baju kemudian dia mulai berduduk benar berhenti manis. Dikejut dokter luar biasa. Karena biasa keluar itu luar biasa. Awal kena berhenti manis. Mudah-mudahan belum mati. Bapak kena cukup berat. Kalau boleh-bolehnya kaji kau bang tambahan juga kaji kau. Tak ada hari. Tentang 2 orang itu mati. Itu kan 65. Nanti saya 27, 65, saya 28. Bonus dari program mandi. Tanya orang. Nyon. Itu kan dokter anak diperinci ibu yang menang-menang. Salah ada surat. Hingga ada orang saya kapal 6, yang kaya lu mendorong. Kenapa dia boleh? Padahalnya gue kalau rumah udah berkelah malam udah keing. Padahal gue-nya kan bisa membakarkan kalori. Jadi boleh makan yang tidak boleh setelah makan tidur. Makanya yang hasil ijtihad salah untuk apa falam dan kedua dua boh. Ya awalnya lahir kan laporan kurang ke Facebook. Internet S2 mujtahid bayar, S3 mujtahid mutlak, cukup mudah dari mujtahid. Jadi awak mudi orang cik corona mujtahid, awak mudi angkat S2 tu. S1 nanti kira dia yang tukang ron-bro kata tahu. S2 tu orangnya dan anak TP itu baru dia akan S3. Tak mujtahid mutlak awaknya. Awak yang mentor, UIN awaknya. Kamu kah Institut Agama Islam. Kalau gaya ini merupakan di awalnya kat universitas, kamu kat institut. Cetak dari bila buka hukum galah, syukur. Al-Quran baca tu. Ya, itu ayat Quran tu kan. Dan fikir baru kira ayat Quran macam.
Watazawwadu ayat Quran. Innama yakhshallaha ayat Quran. Tapi penjelasannya Imam Ghazali yang tulis, pengarang kitab Sirus yang tulis. Kamu aku di tukang hidayah, tukang baca, karena memposisikan berapa posisi mujtahid muqayyad ataupun mujtahid mutlak. Mujtahid hakim, tukang cerita apa yang telah ditulis oleh orang ulama yang lain. Jadi lo beraku yang sudah berkitab Sirus ke ayat Quran, ayat Quran. Lalu apa? Watasawwadu. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Maka ulama naibim majlis permusyawaratan ulama, udah himpunan ulama daya tong-tong wanita. Kalau yang ada kata ulama Nahdlatul Ulama, yang awak baca yang uji pada gambarnya kan gambar dunia ini kan baca. Dan murad dengan ulama pada ayat itu dan lainnya daripada beberapa ayat Quran dan beberapa hadis Nabi SAW itu, yaitu ulama yang menjalani dalam ahli sufi ini, seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Ibad dahulu itu. Jadi ulama yang dimaksud dalam ayat Quran, dalam hadis Nabi, orang yang menjalani jalan ahli sufi. Ahli sufi kan tak tahu mental. Ya bila tahu Ibnu Sufi tentang tak tahu mantap, dia hanya orang dapat kombinasi daripada tiga i'tiqad, fikih dan tasawuf. Amalkan banhenya itu sufi. Orang yang agli hati, faham yang agli hati, nah semayang mudah agli hatinya hasil sufi. Semayang Allah menanduri hasil sufi. Jadi harus kombinasi. Jadi handi ujungnya udah mati-mati mentang berhanadi di minggu 7 huruf 7 malam. 7 huruf 7 malam merati mentang berhanadi kau. Nanti kemudian merati itu agama, tapi itu semayang masak mana? Tapi betul je apa ni macam baru dia merati. I'tiqad betul, fikih betul, tasawuf betul. Kabarnya yang merati betul betul dalam nama kitab yang betul. Dia anak dapat yang saya dah bawa mengkaji tentang anak dapat dia apa berarti? Lom anak ni dapat piurannya. Lombo ini motor tu dapat diulangi. Rung na urung mereka berdua antep nampak ini. Tekut nampak ini. Lombo jauh warung kelima. Panitia anak apa aku dalam pemuda ina aku kado. Dalam dia kalau ditanya, Pak aku boleh orang anak ditanya. Pikiran nanti, kalau lagi ni orang pegang, kalau lagi orang pegang. Rezeki long tiban pun anak minta apa? Baju aku bawa orang kelima, alai baju apa nak duduk, bom ngomong tu apa kan waduh. Begitu kena berangkat kagak mau ambil berangkat anak tahu baju. Uruna tinggi yang buat yang nak rupiah lagi berikan. Jadi dia beramal dia loh patron dia belajar anak budi. Yang rupanya yang tulisan kita min haisula di atas rezeki anak dia. Tapi menyokong ada jalan yang baru membuat. Kata program pendajatannya ini 4 bulan na ulung bi 4 bulan na ulung bi yang kemudian. Yang kitanya kadang-kadang sering terkecoh dengan istilah-istilah. Jelasnya tanya ke ulun surah kalau mulai dapat dimasa bahwa ilmu fakih ini lanjut sabo, lanjut dua harus dan hanya ungkapan kita amal pun terduku oleh yang tak amalkan. Yang punya sufi, yang punya suluk, yang punya tereba. Cuma jadi kisah-kisah. Suluk mencari jalan untuk dekat dengan Allah dengan bermacam cara ibadah.
Yang tarikat adalah teori. Lagi Nabi terima semayang di mawade di langit. Anggubo nak semayang tu belum nak tarikat. Tata cara pula sangat semayang belum nak. Jadi praktek itu adalah tarikat. Yang kena reguli itu beragam dan begal dengan bikin-bikin paling bingung kan. Nyobat salah satu sumber yang menyatakan ilmu yang hebohnya adalah fatwain dan dirham harus dimiliki oleh setiap individu. Dan karena inilah berkata Syekh Al-Arif Billah Al-Alim